Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika di tema 3 subtema 3. Yang akan kita pelajari kali ini adalah pengukuran massa benda. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar pengukuran panjang benda. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu berharap anak-anak dapat satu menyebutkan alat ukur massa benda tidak baku. Kedua, anak-anak dapat menyebutkan alat ukur massa benda baku. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami satuan pengukuran massa benda yang baku. Keempat, anak-anak dapat memahami cara mengukur massa benda dengan tepat. Dan yang terakhir, dapat mengkonversikan satuan pengukuran dengan tepat. Mari kita mulai dengan mengenal alat ukur massa benda tidak baku. Seperti sudah Bu Hesi sampaikan, tidak baku artinya tidak standar atau akan menghasilkan nilai ukur yang berbeda satu dengan yang lain. Contoh misalnya kita mengukur massa benda dengan sendok. Mungkin saja walaupun sama-sama sendok makan, tetapi ukurannya berbeda antara sendok Bu Hesti dengan sendok anak-anak. Biasanya dipakai ibu-ibu yang di rumah tidak terlalu memikirkan berat yang baku. Misalnya Bu Hesti akan membuat kue, Bu Hesti hanya mengukur dengan ukuran tepungnya 5 sendok makan. Tapi bisa jadi berbeda 5 sendok makan yang kalian miliki. Berikutnya adalah gelas. Gelas juga sering digunakan menjadi alat ukur tidak baku. Misalnya ketika ibu akan membuat agar-agar atau puding, ibu mengukur banyaknya gula dengan satuan gelas. Ibu membutuhkan 1 gelas setengah gula untuk membuat 1 bungkus agar-agar. Selanjutnya adalah kaleng. Kaleng ini biasanya digunakan untuk mengukur beras. Seperti ibu di rumah, ibu kalau akan masak beras, itu menggunakan ukuran 3 sampai 4 kaleng beras. Nah, kaleng Bu Hesi mungkin lebih kecil dari kaleng yang mama kalian punya di rumah. Oke, sehingga hasilnya juga berbeda-beda. Sekarang mari kita lihat gambar ini. Bu Hesti memiliki 6 gambar timbangan yang berbeda-beda. Ada timbangan beras, ada timbangan badan, ada timbangan kue atau kadang disebut dengan timbangan duduk ya. Kemudian ada timbangan gantung, ada timbangan warung yang sering disebut dengan timbangan daci ya. Kemudian ada neraca. Gambar ini adalah gambar alat ukur massa benda yang baku. Artinya, siapa saja, di mana saja bila menggunakan alat ukur ini, maka hasilnya akan sama. Selanjutnya, Ibu punya beberapa benda yang kita ingin tahu berapa massa bendanya atau boleh kita menggunakan berat benda ya. Ibu sudah pernah menyinggung mengenai perbedaan massa dan berat. Tetapi untuk di bumi, karena semuanya kita masih berada di gravitasi bumi, maka boleh menggunakan kata berat untuk menggantikan massa ya. Oke, sekarang Bu Hesi punya telur, kemudian punya gambar ini adik bayi, kemudian ada perhiasan, ada tepung dan ada beras. Kemudian ibu juga punya alat timbang. Alat timbang yang gantung, neraca, ini untuk menimbang yang lebih berat.
Kemudian ada timbangan duduk dan timbangan dajin. Sekarang kita coba cocokkan benda yang mana yang tepat menggunakan alat ukur yang baku. Kita mulai dari telur. Kira-kira telur ini lebih tepat menggunakan timbangan yang mana ya? Ya, kita boleh menggunakan timbangan dajin. Biasanya ini juga digunakan untuk mengukur beras apabila tidak terlalu banyak, karena batas ukurannya ada. Selanjutnya, adik bayi biasanya akan ditimbang menggunakan timbangan gantung, ya. Kemudian perhiasan ini karena beratnya tidak sampai berkilo-kilo, artinya beratnya tidak seberat beras atau telur kalau ditimbang, maka punya timbangan khusus ya, biasanya menimbang benda-benda yang lebih ringan, disebut neraca. Selanjutnya ya tepung, kemudian mentega, gula itu biasanya sering ditimbang dengan timbangan duduk. Tapi ada juga beberapa benda berat yang ditimbang dengan menggunakan timbangan duduk sepanjang timbangan itu mampu mengukur sampai beberapa kilo. Selanjutnya adalah beras. Bila berasnya hanya sekilo atau 2 kilo, kita bisa menggunakan timbangan dajin. Tapi kalau sampai berkarung, itu berarti timbangan yang lebih berat. Nah, anak-anak, kadang-kadang kalian mendengar satuan pengukuran massa benda itu ada yang menyebut dengan kilogram, dengan gram. Bu Hesti beli telur 2 kilogram. Kemudian ada juga yang mari kita timbang tepung ini hanya 500 gram saja ya. Jadi ada satuan kilogram, ada satuan gram, bahkan ada juga yang menyebutnya, oh itu beratnya hanya 2 ons. Nah itu apa ya nak? Mari kita lihat. Di satuan panjang, kita pernah bicara tentang tangga konversi. Kali ini di satuan massa benda kita juga akan menemukan tangga konversi. Dan tangga konversi ini hampir sama dengan tangga konversi pengukuran panjang. Ya, sama-sama 7 anak tangga. Yang membedakan adalah di akhirnya. Kalau panjang kita menggunakan meter menjadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tetapi di satuan massa benda kita menggunakan ukuran gram, diakhiri dengan gram sehingga menjadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Tetapi cara menggunakan konversinya sama dengan konversi pengukuran panjang. Kita bisa mengkonversi massa benda dengan ukuran yang lebih berat atau ukuran yang lebih ringan. Ya, contoh misalnya, bila anak-anak ingin mengubah satuan massa dari kilogram menjadi gram, maka anak-anak letakkan dulu atau cari dulu letak kilogram, lalu anak-anak temukan letaknya gram. Nah, kira-kira anak-anak harus naik tangga atau turun tangga? Ya, tepat sekali. Untuk menuju ke gram, kita harus turun tangga. Turun tangga berapa kali ya? Coba kita hitung. Kilogram ke hektogram berarti turun 1. Hektogram ke dekagram berarti turun 1 lagi sehingga sudah turun 2.
Dekagram ke gram turun 1 lagi sehingga turun 3. Apabila anak-anak menghitung turun, maka setiap kali turun tangga, anak-anak harus mengalikannya dengan 10. Sama ya dengan satuan panjang. Ya, karena turunnya 3 kali, maka kali 10 kali 10 kali 10 menjadi 1000. Ya. Apabila anak-anak melakukan sebaliknya, misalnya anak-anak akan mengkonversikan berat gram ke kilogram. Berarti anak-anak akan menuju dari gram ke kilogram. Berarti naik tangga atau turun tangga? Ya, naik tangga. Karena naik tangga, maka anak-anak harus membagi 10 untuk setiap kali naik 1 anak tangga. Mari kita hitung berapa naiknya. 1, 2, 3. 3 kali naik berarti dibagi 10, dibagi lagi 10, dibagi lagi 10. Begitu, kurang lebih sama dengan mengukur panjang. Nah, sekarang mari kita masukkan konversi tadi dalam contoh soal. Kalian lihat ini ada buah apel yang ditimbang menggunakan timbangan duduk. Ya. Nah, apel ini beratnya 1 kg. Bila berat ini dikonversi atau disamakan nilainya dengan gram, maka menjadi 1 kg sama dengan berapa gram? Jawabannya adalah, ingat, kilogram itu turun 3 anak tangga menuju gram. Sehingga 1 kilogram itu sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 gram. Sehingga 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ingat anak-anak, jangan lupa menuliskan satuan ukurnya di belakang. Kalau gram ya tulis gram, kalau kilogram tulis kilogram. Ya. Selanjutnya, contoh kedua. Tepung ditimbang beratnya 1000 gram. Bila berat tepung diubah ke dalam satuan kilogram, maka berat tepung berapa kilo ya? Atau maka berapa kilogram berat tepung? Maka menjadi 1000 gram sama dengan berapa kilogram? Jawabannya adalah, ingat, gram itu naik 3 anak tangga menuju kilogram. Sehingga 1000 itu dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, sama dengan 1. Sehingga 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Oke anak-anak, mudah-mudahan anak-anak jelas ya dan memahami. Dan ingat, setiap kali anak-anak akan mengerjakan atau menyelesaikan sebuah soal, kalian lihat perintahnya atau pertanyaannya. Seperti, maka berapa kilogram berat tepung? Artinya yang diminta itu adalah kilogram. Ya, yang diminta beratnya kilogram atau gram. Kalau gram ya jadikan gram, kalau kilogram ya jadikan kilogram. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan Ibu dan sampai jumpa lagi. Salam.